Halo Smartscaper Indonesia, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian? Semoga kalian semua makin becek aja ya. Main air terus! Oke, kali ini gue ada sedikit konten yang berbeda. Belum pernah gue bikin sebelumnya, karena kalian banyak yang minta konten mengenai palut ataupun terrarium ya. Sekarang gue mau bikin tentang terrarium. Gue punya sesuatu di sini. Nih. Lalu ini. Nah, apakah ini? Kalau kalian tahu, ada produk yang namanya ADA TerraBase ya, atau DOA TerraBase. ADA apa DOA itu? Dua-duanya ada. Oh, dua-duanya ada ya. Tapi kalau nggak salah, kalau punyanya ADA atau DOA itu, dia warna hitam ya. Warna hitam itu kayak... Warna hitam punya ADA deh. Oh, warna hitam punya ADA, yang DOA kayak gini warnanya. Nah, yang punya ADA itu warnanya hitam, bahannya itu kayaknya dari karbon atau dari arang, gue juga nggak tahu. Lalu ada juga DOA, bahannya kayak dari keramik ini. Dan ada juga satu lagi namanya TerraPlanter. Kalau TerraPlanter itu adalah sebuah perusahaan yang berawal dari Kickstarter. Jadi Kickstarter ini kalau kalian tahu sebuah website untuk crowdfunding ya. Jadi dia mengumpulkan duit orang-orang yang menginginkan produk tersebut ataupun orang yang hanya untuk sekedar menyumbang supaya produknya bisa jadi. Nah, si TerraPlanter ini membuat produknya mirip kayak gini. Walaupun dia lebih rapih ya, karena pakai mesin pengerjaannya. Nah, yang di depan gua ini, kita namain apa ya? Mungkin Terrapot kali ini ya. Soal TerraBase ada, TerraPlanter, ini Terrapot lah. Karena ini bikinan lokal dan ini juga bahannya sama dari keramik. Cuman gua nggak tahu apakah keramiknya ada campuran khusus sehingga dia memiliki tingkat kapilaritas yang tinggi sehingga pada saat kita masukin air di sini, airnya bisa ngerembes keluar gitu. Nanti kita cobain ya, berapa lama airnya akan ngerembes. Nah, produk ini sendiri ukurannya itu kurang lebih ya. Tingginya itu 23 cm sama tutupnya ya. Lalu lebar paling bawahnya itu kisaran 12,5 cm dan lebar ataupun diameter yang di atas tuh sekitar 10,5 cm. Ya, jadi dan di sini juga ada tatakannya. Tatakannya ini ukurannya kurang lebih 15,5 cm ya. Jadi produknya kayak gini. Ya. Dia ada bolong-bolong ini supaya mungkin meningkatkan tingkat kapilaritasnya. Di sini bolong buat diisi airnya ya. Di sini lalu di sini juga ada bolong-bolongan nih, 3 biji, 1, 2, 3. Sepertinya sih ini buat ngegantung. Jadi kalau nanti kalian tanamin, bisa kalian gantung gitu. Dan di sini tatakannya adalah supaya nanti kalau air yang berlebih atau terlalu lembab nggak akan mengotori meja kalian. Jadi langsung ketampung di sini. Bakal rembes juga ya? Pakai kaca harusnya ya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin nanti kita alasin plastik kali bawahnya ya. Nah, jadi apa yang kalian butuhkan? Biasanya sih orang bisa langsung nanam di sini aja. Tapi kalau gua kali ini gua akan nyoba pakai Aquaterra. Jadi Aquaterra ini biar untuk nambah kadar airnya. Jadi si Aquaterra ini kan adalah media tanam yang berukuran halus kombinasi antara sphagnum, peat moss, dan humus. Jadi selain dia bisa menyimpan dan melembabkan dalam jumlah yang banyak dan lama, dia juga ada kandungan nutrisinya gitu ya. Dan juga dia bisa membuffer pH menjadi sedikit agak asam agar ideal untuk tanaman kalian. Nanti gue akan taruh ini, gue lumurin di sini, baru akan gue bungkus dengan moss. Nah, di sini tanamannya gue udah ada beberapa jenis tanaman ya. Ini gue ada Java moss, kayaknya mungkin kecampur sama whipping yang darat. Kenapa gue pilih darat? Karena supaya adaptasinya lebih gampang di sini. Lalu di sini juga ada Bucephalandra ya, Bucephalandra. Lalu ini ada Bolbitis heteroclita kalau nggak salah ya namanya. Lalu gue juga punya Pinnatifida, stem plants. Lalu ada Hydrocotyl tripartita. Lalu ada Rotala dan Rotala bloodred. Ini sama-sama tanaman darat juga, daun darat maksudnya. Dan juga nanti di sini ada pakis-pakisan nih. Nggak tahu ini namanya apa, yang penting ya pakis-pakisan darat lah, yang biasa kalian dapat di got juga gampang ini nyarinya. Oke, sebelum kita mulai, seperti yang gue bilang tadi, ini akan gue isi air dulu. Nanti gue time lapse
gue akan memperlihatkan kira-kira berapa menit atau mungkin berapa jam air itu mulai ngerembes keluar, gitu ya. Gue sih sebenarnya penasaran aja. Anak-anak sih katanya udah nyobain dan katanya cepet bang. Tapi nggak apa, sekarang kita time lapse, ya. Oke, ini sekarang jam 20.58 ya. 20.58 ini akan gue isi air. Ini udah gue time lapse di sini. Ya, airnya kurang lebih 1 gayung ya, 1 literan lebih lah. Oke, kita tunggu ya. Oke, ini sekarang udah jam 21.10 ya, jadi udah kurang lebih 12 menit. Tapi seperti yang kalian lihat tadi di timelapse, sebenarnya pada saat sekitar 5-6 menitan, air itu sudah memenuhi, sudah melembapi seluruh si keramik ini ya. Kelihatan banget bedanya antara yang bagian atas ini dengan bagian bawah, karena atasnya kan nggak ada air ya, karena ada bolongan. Jadi emang ini cukup tinggi tingkat kapilaritasnya. Keramiknya gue nggak tahu bahan campurannya apa, tapi mungkin nanti bawahnya harus kita tadahin sama plastik, karena nanti ini gue rasa mungkin bahannya juga sama ini. Jadi kalau nggak ditadahin nanti akan bocor kemana-mana. Oke, kalau gitu mungkin kita mulai aja deh. Oke, yang gue lakukan pertama adalah membasahi si aquateranya ya. Singkirkan dulu. Ini aquatera ya. Ini bukan hanya untuk terarium, tapi bisa juga untuk paludarium ataupun tanaman darat lainnya, ataupun anggrek juga bisa. Tapi anggrek bisa nggak ya kalau asem? Gua nggak tahu deh. Pokoknya intinya kalau kalian menginginkan kelembapan yang tinggi, bisa pakai aquatera ini. Ya, ini gue masukin, lalu campurin air secukupnya sampai agak kental. Jangan terlalu becek dan jangan terlalu kering juga. Ya kurang lebih sampai segini lah ya. Tuh. Udah gitu, ini gue coba lumurkan di sini. Bisa. Jadi sebenarnya tujuan gue supaya yang bagian bolong-bolongnya itu ada tambahan aquateranya, sehingga tanamannya akan dapat nutrisi, terus juga pH-nya juga agak sedikit turun ya. Kalau untuk masalah air sebenarnya si keramik ini udah cukup kok tingkat kapilaritasnya untuk membasahi tanaman yang ada di luar. Berarti nggak pakai aquatera pun bisa ya? Sebenarnya bisa, cuman nih ya sekalian gua bikin konten nih, sebelumnya belum pernah bikin konten aquatera. Ya kurang lebih kayak gini. Habis itu yang pertama gua lakukan adalah nempelin moss. Sebenarnya nggak harus langsung nempel sebanyak ini ya. Kalian bisa pakai sistem kayak di blender lalu ditempelin kayak orang DSM lah ya. Cuman ini karena untuk konten supaya bisa langsung kelihatan full, makanya gue makainya boros nih. Kalau di blender nempelinnya gimana bang? Bisa pak. Kalau gue sih dulu biasanya gini, gue campur sama air sedikit sama lem kertas yang cair. Ada juga orang yang pakai yogurt. Cuman kalau pakai yogurt itu takutnya misalkan yogurtnya basi jadi bau. Pakai lem lebih aman sih. Oke, setelah moss kurang lebih jadinya kayak gini ya. Nanti akan kita tambahin tanaman-tanaman lainnya. Tanaman lainnya stem plants-nya enaknya kita lem apa kita ikat juga ya, Mi ya? Ikat aja bang. Ikat aja ya. Ini sebenarnya kalian posisi tanamannya terserah aja, mau
di satu sisi lebih berat atau mau sekelilingnya, tergantung nanti kalian gimana ngedisplaynya. Kalau kayak tanaman stem plants ini ngikatnya jangan terlalu kencang, ntar batangnya ikutan robek. Ini nggak tahu tanaman apa, tanaman darat yang pasti taruh aja. Oh ini tadi hidrokotil. Terus apa lagi nih Mi? Yang kita punya buce. Sementara kayak gini nih hasilnya nih. Itu mouse-nya bisa di-trimming tadi Bang, yang nggak rapi ya? Yang nggak rapi ntar di trimming, terus yang buat nutupin akar-akar yang kelihatan ataupun bekas benang-benang bisa ditutup lagi pakai mouse. Kayak gini nih misalnya nih, kan kelihatan banget nih iketannya nih. Tutup lagi aja pakai mouse. Dilem berarti ya? Iya. Sama kayak gini, stem plants. Terus buce di bawah kali ya. Nah, kalau kayak gini doang kan kayaknya kurang menarik ya. Gua sih udah nyediain tatakannya nih. Ini terus bisa kita tambahin tanaman-tanaman lain deh. Kayaknya ini terlalu gelap ya. Oke. Itu apa? Segini 50.000. Ini harus kena air banyak apa enggak? Oke, jadi hasil akhirnya kayak gini ya. Sebenarnya kalian bisa berkreasi ya kayak gimana pun. Cuman ya ini karena terlalu monoton, lurus-lurus saja gue kasih tatakan kayu dan bisa nambah tanaman di bawahnya. Ya dengan pot yang seperti ini, yang kapilaritasnya tinggi kayak gini, artinya kalian bisa mengurangi repetisi untuk menyiram ya. Jadi nyiramnya nggak usah sering-sering. Mungkin harus rutin nambahin air aja. Pas airnya sudah mulai berkurang volumenya, terus ditambahin gitu ya. Atau kalau mau nyemprot, kalau tanamannya udah mulai kelihatan kering, baru disemprot tambahin, terutama di bagian bawah nih. Karena bagian bawah ini kan hanya mengandalkan aquaterra yang sumber airnya juga di dalam pot ini, jadi harus sering-sering disiram mungkin di bawah sini nih, Taremi ya. Tapi cahaya lampu harus dibantu juga Bang. Iya, cahaya lampu juga harus kencang. Ini mungkin nanti bisa kita akalin pakai lampu itu Mi, lampu belajar gitu, Ya, pakai yang wattnya gede, atau mungkin kalau misalkan kalian ya LED bulb atau LED spotlight
Atau mungkin kalau kalian nggak mau repot pakai lampu, bisa taruh di teras rumah ya, di pekarangan gitu. Jadi langsung kena matahari. Atau di pinggir jendela yang ada cahaya mataharinya. Ini harganya berapa? Ini potnya doang ya, tanpa tanaman. Itu nanti gue belum tahu juga akan dijual berapa. Cuman nanti kalau sudah kita jual, infonya akan gue taruh di kolom deskripsi. Tinggal diklik aja link pembeliannya dari Tokopedia. Yang pasti tidak semahal punyanya ADA atau DOA ataupun Terraplan yang harganya mencapai, Terraplan itu nggak salah 600 ribuan. Kalau yang ADA di atas juta ya. Yang pasti tidak akan semahal itu. Oke, mungkin seperti itu aja konten kali ini. Jadi kalian bisa berkreasi dengan terrarium, medianya seperti keramik seperti ini ataupun bisa media lain. Yang artinya juga sebenarnya terrarium ini masih masuk dalam kategori aquascape ya. Seperti yang sering banget gue jelasin, terrarium itu juga kategori aquascape gitu. Jadi jangan berpikir kalian murtad dari aquascape karena main terrarium, enggak. Jadi terrarium, paludarium, biotop itu juga termasuk aquascape. Oke, ingat aquascape itu tidak mudah tapi tidak susah kalau kita mau belajar. Makanya saksikan terus Aqua Jaya Aquariset, channel lengkap belajar aquascape di Smartscaper. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wen dan Ami di balik kamera pamit. Bye-bye.